wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Honorable Mrs. Simatul Baroro, MSI as my supervisor. Honorable Mr. Ahmad Abtawi, MPD as my supervisor. Honorable Mrs. Nuraini, MSI as my supervisor. And Honorable Mrs. Eni Yulianti, MSI, and Mrs. Febi Yusnianti, MSI as my examiner. Today I will present my research about synthesis and characterization of titanium dioxide to bacterium using ultrasonic assisted soldier method. Outline of this presentation: first is introduction, then aim of the research, and methodology, and last is result discussion and conclusion. Introduction. At 2018, Indonesia energy demand has increased by 4.9%. Because of that, the coal production increased by 90% and coal consumption increased by 7.7%. Because the increase of coal production and coal consumption, the carbon emission has increased by 5.5%. To reduce the carbon emission, we need the renewable energy. One of the renewable energy is using the water and convert it into hydrogen gas using the photocatalytic process. From Quran Surah Ibrahim, we know that water created by Allah to produce some fruit and to mobilize the human. To convert the water into the hydrogen, we need the photocatalyst. One of the photocatalysts is titanium dioxide, but the titanium dioxide have high band gap energy. To reduce it, we need the dopant. One of the dopant is cerium. Cerium can reduce band gap and can reduce the recombination intensity. From the research, we know that more high concentration of cerium can more reduce the band gap energy of titanium dioxide. And synthesis using the ultrasonic assisted soldier method. From the research, we know that this method gives peak at anatase nanocrystalline titanium dioxide and give pure anatase titanium dioxide. The advantage of using the ultrasonic assisted soldier method is to produce high crystallinity product, to prevent crystal sintering, to produce nanoparticle material, to produce material with high surface area, and to produce uniform product. Aim of the research is first to determine the structure, character, phase, and crystallography data of titanium dioxide and cerium titanium dioxide. And second, to determine the lag absorption characteristic and band gap energy of titanium dioxide and cerium titanium dioxide using UV-VIS-DRS and computational method. Methodology. This research held from February until June 2020 Chemistry Laboratory Win Maulana Malik Ibrahim Magelang. Tool of this research is glassware spatula, hot plate, magnetic stirrer, wedge glass, analytical balance oven, furnace, ultrasonic pad, XRT, UV-VIS-DRS, Windows 7, and HyperCam. Material of this research first is TTIP, isopropanol, distilled water, acetic acid, cerium nitrate hexahydrate, and crystal structure anatase from crystallography open database. The procedure of this research first is synthesis of cerium titanium dioxide, and second, the band gap calculation using computational method and characterization of cerium titanium dioxide. Synthesis of cerium titanium dioxide. First, add 30 ml isopropanol, and then add 10 ml TTIP, then add cerium nitrate hexahydrate, then add 10 ml acetic acid, stir it, and sonicated about 10 minutes. After that, the sonicated solution, add to 10 ml distilled water, and sonicate it again about 90 minutes. Then after that, the egging process is 24 hours, and then heat at oven about 110 degrees Celsius 3 hours, and calcinate it about 3 hours at 450 degrees Celsius. Then we have the cerium titanium dioxide material.
the band gap calculation of cerium titanium dioxide, first, we need to download the titanium dioxide standard from crystallography open database, then edit using the crystal mode at hyperjambogram, and add the cerium metal. After that, we calculate using the extended Hubble method to determine the energy band of cerium titanium dioxide. After that, we have the band gap energy. The ratio of cerium, oxygen, and titanium can see at the slide. The characterization of cerium titanium dioxide. First, we characterize using the XRT to determine the characteristic structure. And second, we characterize using the UV-VCRS to determine the absorption and band gap energy. Result and discussion. The XRT result of this titanium dioxide and cerium titanium dioxide synthesis. From the result, we know that the peak from IGSD standard and peak at titanium dioxide and cerium titanium dioxide have same peak. From this, we know that the titanium dioxide and cerium titanium dioxide that synthesized using the ultrasonic assisted soil gel method have unattached structure. And because of cerium dopant, the XRD pattern have shift at 25 degree to theta to the left. From the refinement result, we know that cell volume of titanium dioxide and cerium titanium dioxide have different cell volume. From this data, we know that more high concentration of cerium can give more high value of cell volume. UV-VCRS. From the UV-VCRS, we know that titanium dioxide have high reflectance, and after the doping process using the cerium metal, the reflectance of titanium dioxide has decreased. From that reflectance data, we can determine the band gap result from UV-VCRS. From this result, we know that more high concentration of cerium dopant can more decrease the band gap energy of titanium dioxide. The band gap comparison of UV-VCRS and semi-embedded extended Hubble method have different percentage. At titanium dioxide that determined using the UV-VCRS and semi-embedded extended Hubble method have 25% difference. At the cerium titanium dioxide, the UV-VCRS and semi-embedded extended Hubble have difference about 40%. Conclusion. The XRD pattern of titanium dioxide and cerium titanium dioxide show that peak of cerium titanium dioxide have same peak as IGSD standard. And second, the cerium dopant can decrease the band gap energy of titanium dioxide. This data is determined from UV-VCRS and extended Hubble calculation method. From that data, we can determine that more high concentration of cerium can more decrease the band gap value of titanium dioxide. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, saya persilakan Bu Eni sebagai penguji utama untuk memberikan respon, pertanyaan, dan saran. Kami persilakan Bu Eni. Untuk hasilnya sesuai, Bu. Jika ditinjau dari trennya itu sesuai.
Untuk yang keunggulannya, untuk yang membedakan itu di sisi ini Bu. Kalau serium kan yang kita harapkan itu dari orbitalnya kan sampai orbital F di logam tengah jarang. Nah, kita harapkan dengan adanya serium ini sebagai dopan itu dapat lebih memaksimalkan gitu, lebih memaksimalkan dopannya dari segi substitusinya sehingga dapat menurunkan energi band gap, meskipun di sini saya kan pakai konsentrasi yang kecil gitu. Jadi itu diharapkan dapat menurunkan walaupun konsentrasinya kecil. Tidak ada XRD. Ya. Dan yang terakhir itu pakai komputasi. Ya, untuk yang di komputasi itu karena ya kemarin itu sempat mencoba beberapa metode dan akhirnya yang memungkinkan untuk dilakukan itu pakai metode extended Huttle ini Bu. Dan hasilnya itu kalau secara nilai itu tidak bisa dibandingkan secara langsung. Akan tetapi ketika dilihat trennya itu sesuai dengan eksperimen yang dilakukan di lab basah. Seperti itu. Untuk yang di penelitian-penelitian sebelumnya itu ada, Bu. Tapi metode yang digunakan itu berbeda. Tidak menggunakan extended Huttle gitu. Tapi iya, Bu. Dalam komputasi, iya. Yang saya maksud berbeda itu metode komputasinya. Untuk metode lab basahnya saya pakai metode ultrasonic soil gel. Jadi soil gel dengan bantuan ultrasonik. Nah, untuk metodenya dulu, jadi metode soil gel itu adalah sintesis di mana ketika dalam prosesnya itu terjadi perubahan yang semulanya berbentuk sol, kemudian membentuk gelnya. Nah, untuk solnya ini, kalau di penelitian saya, ini kita menggunakan prekursor TTIP dan isopropanol, serta asam asetat. Ketika kita tambahkan dopan, berarti kita tambahkan saja dopannya, yaitu serium nitrat dishidrat. Nah, di sana itu pertama itu pencampuran pertama itu akan membentuk
solnya itu. Jadi pertama itu membentuk solnya. Untuk foto dokumentasinya. Nah, iya Bu. Sebentar Bu. Nah, untuk proses sojelnya itu seperti di halaman 30 Bu, kalau di naskah. Ya, di situ kan ada 2 gambar. Bisa Jadi ditayangkan nggak Kak Taji di layar? Biar semuanya lihat termasuk yang nggak pegang naskah ya. nah, di sini Bu. Untuk yang gambar yang pertama dan yang kedua ini Bu. Jadi ketika proses sol yang pertama ini itu bentuknya masih cairan seperti itu. Jadi belum ada gelnya. Untuk yang B ini itu sudah terbentuk gelnya. Setelah kita tambahkan radia sama asetat dan kita etching, akhirnya gelnya sudah terbentuk di sini. Untuk dokumentasinya. Di apa Bu? Iya. Jadi untuk pembentukan sol itu kita cuma pakai sonikasi yang 10 menit itu. Jadi hanya untuk menghomogenkan saja sehingga terbentuk sol. Kemudian untuk pembentukan gelnya setelah kita tambahkan air tadi, itu kita sonikasikan 90 menit. Nah, itu untuk memaksimalkan pembentukan gelnya, kemudian kita diamkan selama proses etching-nya itu 24 jam. Ya, ya, ya.
Oh. Nah, untuk keunggulan dari adanya orbital F ini, jadi kalau saya baca di jurnal, itu ketika konsentrasi dopan itu semakin tinggi, itu ada kemungkinan rekombinasinya juga semakin tinggi, Bu. Nah, di sini kalau kita lihat berdasarkan hasil saya, itu dengan konsentrasi yang kecil sudah dapat menurunkan band gap energi dari titanium dioksida yang dimana range band gapnya itu sudah bisa untuk degradasi. Misalkan degradasi limbah organik misalkan. Nah, ketika nanti konsentrasi dopanya itu semakin tinggi, itu juga akan menurunkan band gap-nya. Akan tetapi yang kita korbankan adalah efisiensi dari suaramu kok hilang sudah jelas atau belum? Saya bisa dengar. Mungkin Bu Nur yang internetnya agak terputus-putus. Nah, saya ulangi, untuk konsentrasi dopan yang semakin tinggi itu memang akan semakin menurunkan nilai band gap. Akan tetapi efisiensi band gap tersebut ketika diaplikasikan itu akan menurun. Untuk lebih jelasnya, ini ada penelitian dari, di sini ada penelitian dari Zhang, bahwasanya yang paling efisien kalau di sini itu 0,3% mol dari dopan serium. Ketika semakin tinggi, maka efisiensinya akan semakin turun. Di sini dapat kita lihat bahwasanya 2% mol ini malah akan efisiensinya akan berkurang. Padahal ketika kita lihat di atas di PPT tadi, nah di sini bahwasanya ketika itu 1% ataupun 3%, 8%, band gap-nya akan semakin menurun. Akan tetapi efisiensinya tadi dapat kita lihat bahwasanya band gap menurun itu tidak selalu menghasilkan efisiensi yang baik. Makanya kita harus mencari band gap yang sesuai dengan efisiensi yang pas. Nah, penyebabnya kenapa kok efisiensinya ini menurun ketika seriumnya ini semakin tinggi? Karena di sini akan menimbulkan adanya, di sini kan ketika seriumnya sedikit, maka akan membentuk sekitar 3 band. Nah, ketika semakin banyak itu akan membentuk pita-pita yang semakin banyak sehingga rekombinasinya akan semakin cepat itu. Ketika rekombinasinya cepat, maka efisiensinya akan menurun. Untuk efisiensi, kalau saya menggambarkannya itu seberapa efisienkah untuk mendegradasi limbah organik. Untuk penelitian saya tidak, Bu, sebenarnya. Tapi ketika dilihat di jurnal yang telah saya baca, itu ada kemungkinan seperti itu. Untuk rank yang saya teliti itu sebenarnya saya ngambil yang karena saya tidak melakukan uji terhadap efisiensi gitu. Jadi saya hanya mengambil rank yang di sini kan
yang paling efektif adalah 0,3, sehingga saya pakai yang 0,3, 0,4, 0,5 gitu. Apakah masih bisa menurun band gapnya? Dan ternyata masih bisa. Dan itu juga fokus saya kan sebenarnya ke perbandingan dengan yang komputasi gitu. Dan hasilnya memang di komputasi juga menurun dan di lab bahasa juga menurun. Tapi kalau kita teliti lebih jauh lagi, misalkan kita ingin menguji, nanti nggak bisa dibandingkan dengan masalah efisiensi penggunaan. Ya, terima kasih Bu Eni atas nggih, ya. Ini di kampus juga keras bersamaan itu tadi petirnya. Ujian Kak Bu Eni. Oh. Mulai. Monggo, monggo. Nggih Bu En. Nanti formnya saya kirimkan di Bu Eni. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selanjutnya